Akhirnya waktu telah tiba. Saya isi live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua. Tes suara. Nggak, tes suara Bapak Ibu, tes suara. Mohon maaf, seharusnya live-nya tadi jam 2 karena ada beberapa hal yang membuat kita mundur sedikit ya. Ayo, yang sudah masuk monggo dicolek-colek mitranya. Udah masuk? Monggo dicolek-colek mitranya Bapak Ibu. Suaranya mantap. Oke, sip, suaranya jelas. Monggo yang udah masuk, silakan dicolek-colek mitranya. Maaf ya. Oke, kalau sudah 30 kita mulai ya. Biar cepat, ini sudah terlambat soalnya. Seharusnya tadi live-nya jam 2, hanya ada beberapa kendala, tapi nggak apa-apa, kita mundur 1 jam. Jadi, sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua. Salam kenal buat semua mitra under FKS 513, sorry. Under FKS 513. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua leader-leader besar di under FKS. Saya ucapkan terima kasih, salam hormat saya kepada upline saya, upline kita semua, guru besar kita semua, Bapak Muhammad Hasan Diamond Director, Bapak Ardi Bonaventura Ardi Nugroho, dan salam hormat buat Bapak Munir Double Diamond Director, dan semua leader-leader FKS. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia bootcamp online yang sudah memberikan waktu dan memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi yang ditugaskan oleh panitia, yaitu teknik follow up. Teknik follow up dengan teknik online maupun offline, Bapak Ibu. Sebenarnya teknik follow up ini sebenarnya sudah diberikan atau sudah diajarkan oleh upline Bapak Ibu semua. Bahkan guru besar kita Bapak Muhammad Aksanto Ali sudah memberikan ilmu ini berkali-kali di KDI fokus online, bahkan KDI intensif atau KDI yang bersifat offline. Jadi teknik follow up ini adalah ditarik dari teknik konsep 3M, Bapak Ibu. Teknik konsep 3M. Yang sebenarnya teknik ini sangat mudah dan bahkan memang sangat mudah sekali sebenarnya. Sangat mudah dijalankan. Sangat mudah dipraktekkan. Apabila semua
mitra atau semua leader betul-betul memahami konsep yang diberikan oleh guru besar kita dari Pak Ali. Karena ini ilmunya dari beliau sebenarnya. Ini ilmu dari beliau Bapak Ibu. Bukan ilmu saya atau bukan ilmu pribadi saya, tapi ilmu ini sudah diajarkan oleh Pak Ali, Pak Munir, bahkan leader-leader FKS pun sudah mengajarkan ilmu ini semua kepada teman-teman mitra semua Bapak Ibu. Saya di sini hanya ditugaskan bagaimana menjelaskan apa yang sudah saya praktekkan bersama tim saya di Under SN 770, yang dimana beberapa kita sudah menjalankannya dan alhamdulillah itu sangat efektif. Tapi yang dibutuhkan dari awal saya katakan bahwa materi ini atau teknik follow-up ini dibutuhkan adalah sebuah konsisten, butuh yang namanya konsisten. Karena kalau tidak konsisten Bapak Ibu, maka tidak akan berjalannya hasil dari apa yang saya berikan. Karena ini dibutuhkan orang-orang yang konsisten, orang-orang yang menikmati prosesnya, orang-orang yang sabar. Maka konsep ini coba saya tuangkan di sini, atau teknik follow up Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke materinya ya. Teknik follow up yang saya berikan hari ini adalah teknik follow up adalah tuan konsep 2-1. Konsep tuan Bapak Ibu. Kenapa konsep tuan? Konsep tuan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh guru besar kita. Bahkan Pak Ali sudah menjelaskan bahwa teknik follow up yang paling efektif dan hasilnya luar biasa adalah teknik follow up tuan sebenarnya Bapak Ibu. Hanya mungkin nggak tahu beberapa leader atau beberapa mitra tidak memahami konsep tuan itu seperti apa. Jadi inti dari konsep pola 3M, mencari, menemukan, atau membentuk, intinya dari 3M tersebut adalah di konsep tuan, di konsep teknik follow up-nya. Maka kalau misalnya Bapak Ibu betul-betul menguasai ini atau misalnya mempraktekkan ini, insya Allah hasilnya luar biasa. Karena apa? Karena dari awal ketika Bapak Ibu merekrut mitra baru, mendapatkan mitra baru, Bapak Ibu akan sudah dari awal sudah menemukan yang namanya apakah ini mitra calon pebisnis atau mitra penjual atau bahkan mitra hanya pemakai. Dari awal kita sudah paham, ini mitra pebisnis, apakah mitra pemakai atau mitra penjual. Bahkan dengan teknik follow up ini pun dari awal kita sudah bisa menemukan namanya calon mutiara di timnya kita, calon generalnya di timnya kita, atau calon stokis yang ada di timnya kita. Dari awal kita sudah paham. Dari awal kita sudah menemukan itu, Bapak Ibu. Makanya kenapa teknik ini harus dibutuhkan namanya sebuah konsisten, sebuah kesabaran, menikmati prosesnya ketika menjalankan konsep ini sebenarnya. Karena konsep ini sudah dijalankan, bahkan sudah dibuktikan oleh guru besar kita, Pak Ali sendiri, Pak Munir sendiri, sudah melakukan itu. Dan hasilnya luar biasa. Makanya kenapa Pak Munir selalu mengatakan bahwa enakan sarungan sambil ngopi. Itu konsepnya sebenarnya. Enakan sarungan sambil ngopi itu karena hasilnya dari sini, dari konsep teknik follow up ini sebenarnya. Maka saya pun belajar dari mereka Bapak Ibu. Saya pun belajar. Saya pun baru melakukan prakteknya dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Dan itu terbukti hasilnya. Jadi ketika saya menjelaskan teknik ini, saya sudah mempraktekkannya. Jadi saya tidak memberikan sebuah teori yang notabene-nya ketika berteori tapi tidak melakukan. Beda kalau sama saya, mungkin kalau sama leader lain saya beda Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sangat beda. Saya memberikan materi apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya buktikan. Jadi bukan sebuah teori yang notabene-nya kita hanya berteori tapi sebenarnya kita tidak melakukan. Kita pintar berteori tapi tidak melakukan. Maka kepada Bapak Ibu, saya menyarankan ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang leader, Anda buktikan dulu, Anda lakukan dulu, baru Anda berbicara ke mitra Anda, baru Anda mengajarkan ke mitra Anda. Karena itu akan jauh lebih bagus ketika Anda menyampaikan dengan apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda praktekkan. Tapi ketika Anda belum mempraktekannya,
Lalu Anda memberikan materi itu, wah hilang. Maka yang terjadi adalah muncul nggak? Maka yang terjadi adalah kita habisnya hanya di teori. Ilmu teknik yang saya berikan ini hanya sebentar saja, hanya sederhana saja Bapak Ibu. Hanya sederhana, jadi cuma sebentar ya, jadi nggak lama. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu praktekkan. Teknik follow up dengan tuan Bapak Ibu. Yang pertama yang saya ajarkan adalah dengan teknik online. Teknik online. Kenapa dengan teknik online? Teknik online ini sangat mudah Bapak Ibu. Teknik online ini sangat mudah. Jadi teknik online ini sangat mudah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sangat mudah? Teknik ini hanya menggunakan media teleponan, media video call. Medianya adalah video call. Pahami, media ini adalah menggunakan media online yang menggunakan video call. Entah itu menggunakan Google Meet, entah itu menggunakan Zoom, entah itu menggunakan telepon video call WA. Makanya teknik ini sangat mudah dipraktekkan sebenarnya. Kalaupun ini adalah Bapak Ibu menjalankan secara konsisten. Yang saya mau jelaskan di sini adalah menggunakan namanya video call atau VC. Sistem video call atau VC Bapak Ibu. Video call atau VC. Posisi di sini adalah upline. Di sini adalah mitra. Di sini mitra baru, MB atau mitra baru ya. Saya singkat. MB itu mitra baru. Kalau di sini mitra yang sudah terdaftar sudah lama. Kalau di sini upline. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu. Caranya gini. Bapak Ibu punya upline, punya seorang upline. Bapak Ibu punya upline, terus Bapak Ibu adalah mitra dari upline-nya Bapak Ibu. Jadi misalnya saya punya mitra, terus mitra baru saya, mitra di bawah saya mendapatkan namanya mitra baru. Disinilah konsepnya berfungsi Bapak Ibu. Yang namanya video call disinilah fungsinya. Inilah teknik follow up to one. Teknik follow up to one. Teknik follow up to one di sini adalah yang melakukan fisik video call bertiga adalah upline Anda sebagai seorang upline, mitra Anda sebagai mitra Anda, dan mitra baru yang baru bergabung. Anda sebagai seorang upline, mitra Anda yang Anda sponsori, dan mitra Anda mendapatkan mitra baru. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya di sini video call dengan tuan secara online. Teknik follow up terhadap mitra baru ya, mitra yang baru daftar. Misalnya hari ini dia baru daftar, besok kita lakukan namanya video call atau video call bertiga. Upline, mitra dan sponsor sama mitra baru. Kira-kira bisa paham nggak Bapak Ibu? Video call konsepnya tuan. Anda sebagai seorang upline, Anda punya mitra. Mitra Anda mendapatkan namanya mitra baru. Ini mitra baru yang baru daftar ya, Terus tujuannya ini untuk apa? Manfaatnya ini untuk apa? Ini akan diperkenalkan. Ini memperkenalkan mitra barunya ke upline-nya dengan menggunakan video call bertiga.
ini memperkenalkan mitra barunya ke upline. Ketika sudah melakukan yang namanya video call bertiga atau sistem follow up to one tadi, fungsi upline di sini adalah menjelaskan tentang namanya bisnis NASA. Fungsi seorang upline ini akan menjelaskan tentang potensi bisnis NASA, cara menjalankan bisnis NASA seperti apa. Itu adalah fungsi seorang upline. Fungsi seorang upline. Sedangkan sponsor mitra baru ini nyimak. Sponsor mitra baru ini nyimak. Dia menyimak. Beliau ini menyimak, Bapak Ibu. Beliau ini menyimak. Biarkan ini yang menjelaskan. Biarkan upline Anda menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan bisnis NASA kepada mitra baru ini. Karena kenapa upline yang menjelaskan? Karena seorang upline akan paham bahwa mitra baru ini dia akan menjadi mitra penjual kah, dia menjadi mitra pemakai kah, atau dia akan menjadi seorang mitra pebisnis. Ini yang dilakukan. Maka jadwal ini harus terkonsisten, Bapak Ibu, dengan sistem 2-1. Nanti ini pun akan terduplikasi terus ke bawah, akan terduplikasi dengan hal yang sama. Ini akan mendampingi yang ini, akhirnya bertiga ini, terus ini pun akan mendampingkan yang ini, akan terus seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya konsep ini akan terduplikasi. Jika konsep ini dijalankan secara konsisten, maka dari awal ketika Bapak Ibu mendapatkan seorang mitra baru, Bapak Ibu sudah tahu bahwa mitra baru ini calon mutiara atau hanya sebagai seorang mitra-mitraan. Dari awal Bapak Ibu akan sudah paham, ini akan menjadi calon mutiara kah, atau menjadi mitra pengguna kah, atau cuma mitra penjual. Dari awal kita sudah paham. Kita di sini sudah paham. Jadi Bapak Ibu tidak akan capek ketika sudah punya mitra banyak. Bapak Ibu harus menemukan lagi, membentuk lagi. Dari awal kita sudah menemukan sebenarnya. Dari awal kita sudah tahu kita akan bekerja sama dengan mitra baru yang mana. Mitra baru pengguna kah, mitra baru yang menjalankan sistem bisnisnya kah, atau mitra hanya menjual. Itu. Maka peran seorang upline itu sangat penting di sini, Bapak Ibu. Peran seorang upline itu sangat penting. Karena konsep 3M, M yang menemukan dan M membentuk adalah upline Anda. Tugas mitra adalah mencari. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tugas mitra adalah mencari dan menjual. Sedangkan tugas upline Anda adalah menemukan dan membentuk. Itulah yang dinamakan kerja tim. Itu yang dinamakan kerja tim. Kerja sebuah tim antara upline dan downline itu kerjasama. Di sinilah fungsinya peran seorang upline. Terus siapa yang akan membuat jadwal itu? Otomatis jadwal yang pertama harus yang memberikan petunjuk pertama adalah upline. Selanjutnya mitra Anda yang akan selalu membuat jadwal ketika beliau mendapatkan mitra baru. Ketika beliau mendapatkan mitra baru, lakukan hal yang sama. Visi bertiga. Ketika dapatkan mitra baru, lakukan hal yang sama. Visi bertiga. Maka tugas upline Anda lah di sini yang sangat berperan, Bapak Ibu. Karena ini akan selanjutnya akan terduplikasi ke sini pun akan melakukan hal yang sama ke bawah, di sini pun akan melakukan hal yang sama, dan di sini pun akan melakukan hal yang sama. Jika ini berjalan secara konsisten, Bapak Ibu akan membangun sebuah sistem bisnis ini dengan mutiara-mutiara terbaik atau calon-calon jenderal terbaik. Karena apa? Karena dari awal Bapak Ibu sudah melakukan konsep ini dengan secara konsisten. Ini yang dimaksudkan oleh guru besar kita, yaitu Bapak Muhammad Aksanto Ali, Crown Diamond Director, dengan konsep follow up to one.
follow up to one. Satu keroyok satu, dua keroyok satu. Dua orang upline sama mitranya keroyok mitra baru. Jadi kata kasarnya seperti itu Bapak Ibu. Kata kasarnya upline sama mitranya di bawah keroyok mitra baru. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Disinilah yang namanya kerja tim antara upline dan downline. Ketika ini berjalan, disinilah akan muncul yang namanya Anda akan memiliki mitra yang setia dan loyalitas. Anda akan menemukan namanya seorang mitra yang loyalitas. Maka setiap Bapak Ibu menemukan mitra baru, segera buat jadwal visi bertiga sama upline Anda atau sama stokis Anda. Lakukan terjadwal. Terjadwal pertama adalah lakukan selama 4 minggu. 4 minggu berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat selama 1 bulan. Visi dengan mitra baru. Dalam 1 bulan ini, seorang upline akan menemukan ini calon mutiara kah, ini calon penjual kah, apa ini calon mitra pengguna. Jadi dari awal kita sudah tidak kerja capek, kita sudah tahu mitra ini mau diarahkan kemana. Mitra ini mau diarahkan kemana Bapak Ibu? Kita sudah paham dari awal. Jadi ketika mitra baru itu sudah daftar, kita sudah tahu bagaimana mitra ini mau diarahkan kemana. Maka disinilah tugas seorang upline itu sangat penting. Karena apa? Tugas seorang upline itu menemukan sama membentuk. Sedangkan tugas mencari adalah mitra Anda. Maka mitra itu tugasnya hanya mencari, menjual, mencari, menjual. Itu. Kira-kira sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Kalau yang belum paham, monggo silakan ditanya. Kita interaksi ya, biar betul-betul memahami ilmunya Bapak Ibu. Karena ilmu ini pun sudah dijelaskan oleh guru besar kita berkali-kali, tapi kebanyakan leader tidak memahami. Tidak menjalankan konsep ini. Ini sudah dijelaskan berkali-kali oleh Bapak Muhammad Aksanto Ali. Sudah berkali-kali diberikan ilmu ini. Konsep follow up to one. Konsep follow up to one. Sudah diberikan. Bahkan berkali-kali mitranya banyak diberikan ini mitra. Tapi kebanyakan leader tidak menjalankan konsep ini Bapak Ibu. Karena apa? Ini dibutuhkan seorang yang konsisten. Ini dibutuhkan seorang leader yang konsisten, bukan leader-leaderan. Bukan seorang leader ketika dia punya peringkat diamond, dia dikatakan leader. Kalau bagi saya secara pribadi, seorang leader dikatakan seorang leader ketika dia mampu membimbing dan mitranya menjadi seorang mitra yang sukses. Kalau bagi saya, dia mempersamai mitranya, betul-betul mempersamai mitranya, membimbing mitranya sampai sukses, itulah saya katakan dialah seorang leader. Bukan peringkat diamond atau peringkat crown lalu dikatakan seorang leader. Makanya dibutuhkan adalah seorang upline yang konsisten. Ketika Anda menemukan Anda memiliki seorang upline yang konsisten, maka Anda sangat beruntung ketika Anda memiliki seorang upline yang membimbing Anda secara konsisten. Apalagi dengan konsep yang ini. Makanya di leader FKS itu orang-orangnya konsisten semua Bapak Ibu. Jadi Anda tidak akan menyesal ketika bergabung di Under FKS 513. Karena leader-leader Under FKS itu leader-leader yang loyalitas luar biasa. Membagi ilmu, mempersamai semua mitra itu luar biasa. Lahir batin itu. Itu Bapak Ibu. Jadi konsep ini yang dijalankan. Maka tugas mitra ini fungsinya, tugas mitra ini yang harus dipahami adalah ketika ada mitra baru segera hubungi upline ya. Kita visi bertiga upline, ini ada mitra baru nih, tolong menjelaskan tentang potensi bisnis nasar, cara menjalankan bisnis nasar seperti apa, mohon tolong dijelaskan nih upline. Anda mendengar, karena apa? Anda mendengar dan menyimak. Setelah Anda mendengar dan menyimak, visi yang akan datang itu Anda yang akan menjelaskan. Ketika di bawah mitra Anda sudah menemukan mitra baru.
Ketika mitra baru Anda sudah menemukan mitra baru, maka tugas Anda menjadi seorang upline lagi di sini. Jadilah tugas Anda menjadi seorang upline. Jadi akan sistem yang namanya sistem duplikasi. Itu Bapak Ibu. Yang namanya sistem duplikasi itu akan ketemu. Maka kuncinya adalah duplikasi. Duplikasikanlah hal yang mudah ke mitra Anda. Hal yang mudah, murah, dan mudah menjalankannya. Gampang menjalankannya. Kalau saya pribadi, hal yang sederhana lah yang menduplikasikan. Tidak usah terlalu banyak kakean teori, tapi nggak dipraktekkan sama aja nol. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang saya berikan ini adalah saya sudah menjalankannya. Saya sudah mempraktekkannya. Dan alhamdulillah itu efektif Bapak Ibu. Hanya butuh yang namanya seorang yang konsisten dan sabar dalam berproses. Ketika ini sudah berjalan dan pola ini pun sudah terduplikasi, maka Anda akan menjadi seorang yang dinamakan kebebasan finansial secara pasif income. Itu akan Anda miliki. Itu real dan itu qualified, pasti dapat mitra-mitranya. Karena apa? Yang bekerja di tim Anda adalah orang-orang yang siap fight dan loyalitas dan kesetiaan terhadap jaringan Anda, Bapak Ibu. Ketika Anda menjalankan ini. Ketika Anda menjalankan konsep ini. Secara online, Bapak Ibu. Karena kan kita ini kebanyakan mitra juga jauhan. Jadi kenapa? Sistem visinya bertiga. Jadi video call-nya bertiga. Video call-nya bertiga, Bapak Ibu. Video call-nya bertiga. Itu. Kira-kira bisa dipahamin Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kalau misalnya Bapak Ibu bisa pahamin, baru dipraktekkan, lihat saja hasilnya Bapak Ibu. Dari awal Bapak Ibu sudah akan tahu Bapak Ibu itu bekerja dengan mitra yang mana. Dari awal. Jadi tidak akan capek ke depannya membina mitra. Kita akan tahu bekerja sama orang yang tepat apa enggak. Dari awal kita sudah bisa ketemu. Dari awal kita sudah benar-benar mendapatkan mana mitra yang akan menjadi calon-calon mutiara kita sudah dapat dari awal. Dengan konsep apa? Konsep ini Bapak Ibu. Dengan konsep ini. Itu konsep online. Karena kan kita hari ini kan yang namanya ada pandemi seperti ini kan, kita nggak bisa secara offline. Walaupun secara offline juga bisa, tapi fokus saja di konsep ini. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa upline di sini sangat berperan penting untuk menemukan atau membentuk. Upline sangat berperan penting, sekali lagi saya garis bawahi, upline atau leader Anda atau stokis Anda sangat berperan penting untuk menemukan atau membentuk. Karena leader itu dibentuk ya. Mutiara itu dibentuk, dicari dibentuk, menemukan lalu dibentuk. Leader itu dibentuk, seorang stokis itu dibentuk, diciptakan. Jadi kalau Anda betul-betul memahami namanya konsep bisnis jaringan, leader itu betul-betul dibentuk, diciptakan leader itu. Mutiara-mutiara, jenderal-jenderal di jaringan kita itu kita bentuk, kita menemukan, kita bentuk. Tidak ujuk-ujuk dia datang dengan sendiri. Tapi dibentuk. Dibentuk siapa? Upline Anda sebagai seorang leader. Bersama siapa? Bersama Anda sebagai mitranya. Artinya kerja tim. Seperti itu. Kira-kira ini pertama bisa dipahami Bapak Ibu? Kita interaksi ya. Jadi biar betul-betul paham. Jadi kalau bahasa kerennya kayak gini. 2 keroyok 1 Bapak Ibu. Jadi bahasa sederhananya gini, 2 keroyok 1 Bapak Ibu. Upline downline keroyok mitra baru, upline downline keroyok mitra baru, upline downline keroyok mitra baru. Itu jauh lebih cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya bahasa sederhananya gini, keroyok, main keroyok. 2 orang keroyok 1 orang.
Upline downline keroyok mitra baru, upline downline keroyok mitra baru. Seperti itu saja bahasa kerennya. Lakukan secara video call. Kalau online secara fisik bisa Google Zoom, bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa juga paling mudah itu WA, visi video call lewat WA itu mudah. Bisa bertiga, bisa berempat, tapi efektifnya adalah bertiga dulu. Upline mitra baru, upline mitra baru, upline mitra baru. Kalau ini dijalankan secara konsisten, maka Anda itu tidak akan capek. Anda itu akan bekerja sama calon jenderal atau calon mitra hebat. Oke? Kita lanjut Bapak Ibu. Terus bagaimana cara secara offline? Offline sebenarnya tidak beda jauh Bapak Ibu. Offline itu tidak beda jauh. Offline itu sebenarnya tidak beda jauh. Offline itu sama. Tinggal tugas Anda adalah Anda membawa ini ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau offline, tugas Anda itu sederhana Bapak Ibu. Tugas Anda itu sederhana kalau offline. Tugas Anda itu sederhana Bapak Ibu kalau offline. Tugas Anda itu sederhana. Anda ketika dapat prospek atau calon prospek atau mitra baru yang sudah daftar di Anda, tinggal dibawakan aja ke stokis Anda atau upline Anda. Tinggal dibawa saja ke upline Anda. Jadi tinggal dibawa saja. Kalau offline ya, tinggal dibawa saja. Kalau upline Anda stokis, berarti tinggal dibawa ke stokis Anda. Sampai di sana Anda duduk diam. Biarkan stokis Anda berbicara. Biarkan stokis Anda menjelaskan tentang konsep sistem bisnisnya, cara menjalankan bisnisnya, atau bagaimana cara mendapatkan bonus. Biarkan upline Anda menjelaskan atau stokis Anda. Anda menyimak, Anda mendengar. Ketika Anda menyimak dan mendengar, otomatis Anda akan paham. Ketika Anda paham, selanjutnya duplikasi. Ketika mitra ini mendapatkan mitra baru, tugas Anda lah untuk menjelaskan ke mitra Anda, karena Anda sudah menjadi seorang upline. Terus upline Anda ngapain? Upline Anda memantau. Dia akan melihat dan memantaunya. Itu. Tugas Anda akan memantau dan melihat. Jadi tetap kerja tim. Duplikasinya seperti itu. Kritik yang efektif senjatanya apa? Maksudnya? Kritik yang efektif senjatanya apa Bang? Kritik maksudnya gimana? Kritik dalam hal apa nih? Kritik. Maksudnya apa Mbak? Dia Suharti, kritik yang efektif senjatanya apa Bang? Kritik. Mungkin ketika mitra baru ada itu kita mau mengatakan dia harus begini itu yang lebih bagusnya seperti apa gitu. Coba diperjelas Mbak. Sasaran senjatanya pakai apa Bang? Nah itu bawahnya ada. Apa?
keroyok yang efektif kena sasaran, senjatanya pakai apa bang? Oh, senjatanya sebenarnya senjatanya di upline Anda sebenarnya Bapak Ibu. Senjatanya itu di upline Anda. Intinya upline Anda itu sudah memahami bahwa ketika Anda membawa mitra ini, upline Anda sudah tahu. Tapi sebelumnya Anda sudah menginformasikan ke upline Anda bahwa misalnya saya belum menjelaskan apa-apa tentang bisnis NASA. Saya belum memberikan apa-apa informasi tentang bisnis NASA. Anda sudah kode ke upline Anda. Biar upline Anda itu paham apa yang akan mau dia berikan. Kalau senjatanya sebenarnya nggak ada senjatanya. Senjatanya actionnya saja kalau saya. Sistem keroyoknya tinggal action. Anda membuat jadwal itu. Jadwal untuk proses bagaimana upline Anda memberikan pemahaman tentang bisnis ke mitra baru Anda. Trik obrolan apa untuk pertama kali memulai visi Tuhan, Pak? Oh, ini malah Pak Munir yang sebenarnya kalau trik obrolan itu tergantung kondisi Bapak Ibu. Kalau saya yang pertama ketika mitra sudah video call, sudah calling, Pak, ini kita mau video call jam berapa? Jam 3, misalnya jam 9. Oke, ketika sudah video call, pertama otomatis kita sebagai upline mengucapkan salam kenal dan mengucapkan selamat datang kepada mitra baru kita. Sudah masuk bergabung, ucapin selamat datang, selamat bergabung Bu, Bapak. Selamat datang di keluarga NASA, semoga kemitraan kita bisa berlanjut dan mewujudkan kesuksesan bersama di bisnis ini. Perkenalkan, nama saya ini, terus beliau juga memperkenalkan, lalu kita melontarkan pertanyaan apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa saya jelaskan agar Bapak atau Ibu tahu apa itu sistem bisnis NASA. Jadi kita melempar. Pertanyaan akan menjadi jawaban. Jadi mitra baru ini kita lempar pertanyaan. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Yang ingin diketahui apa? Yang ingin dijelaskan tentang apa? Biasanya kalau mitra itu kita dari awal misalnya dia menjawab, mitra baru biasanya saya ingin mengetahui tentang sistem bisnis NASA itu seperti apa, Pak? Nah, ketika sudah keluarlah pertanyaan itu, artinya dia sudah menjawab, disitulah fungsi kita bagaimana cara menjelaskannya. Tapi kalau mitranya, ya saya ikut NASA hanya untuk berjualan saja, Pak. Nanti kita udah tahu bahwa ini mitra tidak ada kemauan untuk menjalankan sistem bisnis NASA. Tapi ketika mitra baru itu menjawab, Pak, saya ingin mengetahui cara sistem bisnis NASA itu seperti apa, Pak? Cara kerjanya seperti apa? Wah, ini bagus berarti. Berarti kita dari awal kita sudah paham. Ini calon mutiara, ini calon mitra pebisnis. Itu. Tapi kita tetap menjelaskan, mengucapkan selamat datang. Terus kita menjelaskan bisnis NASA itu seperti apa, potensi bisnis NASA seperti apa. Entah dia mau menjadi mitra pengguna atau mitra pemakai pun, atau mitra penjual, atau mitra pebisnis, artinya dari awal dia sudah paham bahwa bisnis NASA adalah bisnis jualan dengan sistem jaringan. Cara kerjanya bla 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 bla. Seperti itu. Monggo, kira-kira ada yang bisa dipahami lagi? Ada yang mau bertanya? Masih ada mau bertanya Bapak Ibu? Kalau offline itu gampang, Anda tinggal bawa mitra atau calon mitra Anda ke stokis Anda. Biarkan stokis Anda yang menjelaskan dan semuanya. Sebenarnya dalam sistem bisnis jaringan, Anda menjalankan sebuah bisnis yang sistemnya jaringan, senjatanya itu tidak ada sebenarnya. Senjatanya itu yang harus pahamin adalah Anda punya sikap percaya diri sama bisnis ini. Anda miliki sikap itu dulu. Kalau senjatanya, Anda punya sikap bahwa Anda yakin sama bisnis ini. Anda punya sikap itu, yakin sama bisnis ini enggak?
Itu senjata pertama Anda. Ketika Anda sudah memiliki sikap itu, selanjutnya apa? Sikap selanjutnya adalah action. Temuilah lebih banyak orang. Temuilah lebih banyak orang. Karena bisnis jaringan adalah bisnis membangunkan orang atau membantu orang, mengajak orang untuk ikut sukses bersama kita. Berarti action kedua adalah senjata kedua adalah temuilah banyak orang. Bagaimana cara menemukan banyak orang? Buatlah daftar nama sebanyak-banyaknya. Itulah kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapat member baru. Gara suami kena stroke. Mungkin pengobatan harus terus menerus, jadi ingin harga murah supaya member baru ini terus bersemangat. Tunggu bagaimana merubah mindsetnya, Bang, minta saran. Kalau mitra pengguna itu susah merubah mindset. Nggak usah memaksa kalau mitra baru ya. Apalagi dia hanya menggunakan dan dia memakai, sabar dulu. Tapi coba pembuktian dulu. Ketika dia sehat, dia sudah sembuh dari stroke-nya, dia sudah membuktikan khasiatnya, tinggal bicara saja secara sederhana. Pak, Bapak kan sudah merasakan obatnya. Bapak kan sudah melihat hasilnya. Dan Bapak sudah sehat dengan menggunakan produk yang saya berikan atau saya tawarkan atau Bapak belikan ke saya. Kalau misalnya Bapak tinggal menceritakan testimoni ke orang lain, asal hasil khasiat obat yang Bapak gunakan, maka pasti akan banyak orang percaya dan orang order ke Bapak. Pelan-pelan saja. Kita berbicara keuntungan dulu. Kalau misalnya Bapak menjual ke beberapa orang, keuntungannya sekian, maka keuntungan Bapak akan dapat sekian. Karena apa? Bapak sudah membuktikannya. Bapak sudah melihat hasilnya. Sudah manfaatnya sudah dihasilkan. Rasakan produknya seperti apa dan khasiat produknya seperti apa. Tinggal itu saja testimoni pribadi dan menceritakan ke orang-orang, selesai. Itu duit hasilnya. Tidak usah merubah mindsetnya terlalu jauh. Bicarakan hal yang sederhana saja. Karena kalau terlalu jauh nanti mental. Jadi kita harus tahu, pahami karakter orang. Apalagi dia pertamanya adalah pengguna. Dia cuma memakai karena dia ingin dapat harga murah. Tapi dengan menggunakan produk NASA ternyata beliau sehat. Khasiatnya dia merasakan, manfaat dari produk dia rasakan. Tinggal berbicara saja sambil ngopi, misalnya saat silaturahmi. Silakan Pak, testimoni saja sambil tawarkan misalnya teman-teman yang sama-sama pernah merasakan yang namanya sakit stroke, atau mungkin ada teman yang lagi sakit stroke, tinggal Bapak tawarkan saja. Nanti belinya kemana? Belinya ke Bapak, karena Bapak kan sudah jadi mitra. Jadi pelan-pelan saja. Nanti kelamaan-kelamaan dia sudah mendapatkan keuntungan, mulailah masuk sistem bisnisnya. Mulailah peran upline Anda di situ dimainkan. Sistemnya mulai dibicarakan. Kalau misalnya Bapak punya tim seperti ini, menjualnya seperti ini. Kalau misalnya punya 50 orang menjual dengan obat yang sama, Bapak akan mendapatkan keuntungan sekian. Tapi kalau misalnya Bapak menjual sendiri dengan testimoni pribadi, otomatis akan capek. Tapi kalau menjual dengan banyak orang, maka akan mudah mendapatkan duitnya. Pelan-pelan saja. Intinya dia buktikan dulu produknya. Setelah buktikan produknya, ya sudah, mulailah bicarakan bagaimana mengembangkan itu. Jadi jangan dipaksa. Ini apa lagi? Memiliki sikap percaya yakin untuk senjata action. Bagaimana trik agar mitra yang tadinya pemakai dan penjual bisa langsung tertarik di bisnisnya ketika awal gabung? Sering-seringlah bawa ke home sharing. Ketika upline Anda mengadakan home sharing, bawa ke home sharing. Itu dengan sendirinya mindsetnya akan terbuka. Sering-seringlah diundang ke grup. Itu. Makanya kenapa stokis itu sering mengadakan home sharing, salah satu fungsinya yaitu merubah mindset mitra penjual dan mitra pemakai untuk menjalankan namanya sistem bisnisnya.
Sering-seringlah bawa mitra Anda ke home sharing. Itu senjatanya sebenarnya. Tidak ada cara yang paling ampuh untuk merubah mindset seseorang itu dengan cara kita sendiri. Itu susah Bapak Ibu. Apalagi mitra hanya menjual, apalagi mitra hanya pemakai, itu susah, apalagi cuma kita sendiri. Tapi cobalah mengajak mereka ke acara home sharing. Di sanalah dengan sendirinya mindset mereka itu akan mulai terbuka. Karena di sana pasti mitra lain akan menceritakan bagaimana dia mendapatkan hasil, bagaimana dia mendapatkan mitra, bagaimana ketika dia punya member yang banyak, mitra yang banyak. Dengan sendirinya itu akan terbuka. Bagaimana bonus menjual sendiri dengan bonus menjual yang banyak, menjual dengan mitra atau tim yang banyak. Itu dengan sendirinya. Kuncinya di home sharing. Cara merubahnya di home sharing. Atau video call bertiga sama upline Anda. Biarkan upline Anda yang merubah mindsetnya. Maka tugas seorang upline itu harus punya namanya bank solusi. Punya 1001 solusi. Punya 1001 strategi. Ketika strategi 1 mental, masuk strategi 2. Ketika strategi 2 mental, masuk lagi strategi 3. Jadi upline Anda itu harus memiliki namanya 1001 solusi atau 1001 strategi. Makanya menjadi seorang upline itu tidak gampang Bapak Ibu. Menjadi seorang leader itu tidak gampang. Jadi kalau seorang leader itu memang betul-betul dia seorang leader. Dia akan paham. Anda seorang leader itu akan memiliki 1000 bank solusi, 1001 solusi. Bahkan 1001 strategi. Itulah tugas upline Anda. Maka tugas Anda adalah bagaimana lakukanlah komunikasi terus sama upline Anda. Konsultasi terus sama upline Anda. Karena sistem namanya bisnis jaringan itu bisnis kerja tim. Itu kerja tim Bapak Ibu. Sampai sini udah bisa dipahami? Anissa Putri Eli, Pak, bagaimana mengarahkan mitra kalau disuruh membangun jaringan? Katanya sudah, tapi nggak ada yang mau. Tapi dia cuma jadi penjual dan pemakai. Itu berarti tidak ada daftar nama. Orang yang mitra seperti itu dia tidak memiliki daftar nama. Karena kalau mitra yang memiliki daftar nama, satu ditolak masih ada. Misalnya mitra, dia punya 100 daftar nama. Mbak Anissa Putri, jawabannya ini udah jelas. Mitra Anda tidak memiliki daftar nama. Kalau mitra Anda memiliki namanya sebuah daftar nama, ketika 1 ditolak berarti masih ada 99. 2 ditolak masih ada 98. 3 ditolak masih ada 98. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa mitra itu harus memiliki namanya sebuah daftar nama. Kenapa? Ini malah merembet ke daftar nama lagi nih. Seharusnya bukan materi. Jadi daftar nama ini memang sangat bermanfaat. Inilah aset paling berharga di bisnis jaringan Bapak Ibu. Saya tekankan sekali lagi, daftar nama adalah aset sangat berharga di bisnis jaringan. Dari daftar nama ini Anda bisa mendapatkan namanya mitra pebisnis, Anda bisa mendapatkan yang namanya konsumen, Anda bisa bisa mendapatkan namanya seorang mitra pengguna, Anda juga bisa mendapatkan namanya mitra penjual dari daftar nama ini. Tapi ketika pertanyaan seperti Ibu Anissa Putri Eli, ketika mitra Anda menjawab seperti itu, membangun jaringan katanya sudah, tapi nggak ada yang mau, tapi dia cuma jadi penjual dan pemakai. Artinya mitra Anda ini sudah jelas, dia tidak punya daftar nama, tidak punya target siapa yang mau dia prospek. Siapa yang mau dia tawarkan produk masanya? Siapa mau orang yang mau dia berikan informasi bisnisnya Bapak Ibu? Tapi ketika dia memiliki sebuah daftar nama, dia tidak akan kekurangan orang untuk dia berikan informasi bisnis NASA. Hukum rata-rata mengatakan bahwa 10 orang yang Bapak temui, pasti 2 atau 3 orang akan menjadi mitra Anda. Sisanya adalah pemakai atau pengguna atau penjual.
Itu Bapak Ibu. Kira-kira gimana Bu Anissa? Udah bisa direspon? Sudah makbul ini, kurang apa itu pendidikannya, tapi mindsetnya belum kubuka. Ya sudah, kalau misalnya dia cuma ya iya saja, ya sudah, berarti dia bukan mitra yang tepat untuk Anda kerjasama. Kerjasamalah sama mitra yang tepat. Gitu Bu Anissa. Kalau misalnya sudah diarahkan, terus cuma iya saja tapi tidak lakukan, ya sudah, berarti dia bukan mitra yang tepat yang untuk Anda kerjasama. Jangan sampai energi Anda habis terkuras di situ, sedangkan ternyata masih ada banyak di luaran sana yang membutuhkan Anda untuk memberikan informasi tentang bisnis NASA. Bekerjalah sama orang yang tepat. Makanya dari awal kita sudah bisa menemukan dengan sistem follow up to one. Dari awal kita sudah menemukan dia mitra penjualkah, dia mitra pemakai, apakah dia mitra pembangun bisnis? Dari awal kita sudah temukan dengan sistem follow up to one. Biar tidak kehabisan energi kita untuk mendampingi satu mitra, ditanya terus, tapi orangnya nggak laku-lakuin, ya ngapain? Sama saja kita buang-buang energi kita pada satu orang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Mbak Anissa? Sudah bisa dipahami Mbak Anissa? Makanya ini pahami nih, ilmunya ini sederhana saja. Ilmunya cuma ini saja yang saya berikan Bapak Ibu. Jadi konsep 3M yang diberikan oleh Simba kita, oleh upline kita Pak Munir, konsep 3M adalah kuncinya adalah di follow up to one sebenarnya. 3M itu kuncinya di follow up to one Bapak Ibu. Kuncinya cuma di situ saja. Tugas Anda adalah apa? Menjual target pendidikan. Tugas Anda. Tugas upline Anda untuk apa? Tugas upline Anda adalah menemukan sama membentuk. Menemukan, membentuk. Itu tugas upline Anda. Jadi kalau seorang leader mengaku seorang leader yang punya peringkat diamond, dia tidak tahu cara bagaimana menemukan atau membentuk mitranya, maka kelidarannya akan dipertanyakan. Upline-nya akan dipertanyakan Bapak Ibu. Bisa nggak dia membentuk? Bisa nggak dia menemukan? Karena mitra sudah mencari. Mitra sudah mencari. Berarti tugas Tokis dan upline Anda menemukan, membentuk. Kebanyakan pada mau, tapi pas diminta nama alamat bilangnya iya nanti. Ada yang bilang lagi sibuk, pas besoknya ditanya lagi akhirnya pada mundur. Apa yang dan ya kenapa ya? Saya juga tidak tahu Pak Mawar. Itu hanya orangnya yang tahu. Berarti Anda jangan terlalu berharap sama orang-orang itu, tapi carilah terus mencari. Itu kuncinya, temuilah lebih banyak orang. Daftar nama terus ditambahkan, Bapak Ibu. Itu. Itu kuncinya. Makanya Anda itu mempertanyakan leader Anda itu, tanya sama leader Anda. Fungsi leader Anda itu menemukan sama membentuk. Itu namanya kerja tim. Upline downline itu saling bersinergi. Upline downline bersinergi. Upline Anda menemukan dan membentuk, Anda sebagai mitra mencari. Akhirnya apa yang terjadi adalah kerja tim. Disitulah akan munculnya kesetiaan mitra dan keloyalan mitra terhadap upline-nya Bapak Ibu. Maka sikap kedua
dalam bisnis NASA adalah sikap terhadap upline, disitulah akan terjadi sikapnya. Fokusnya di sini Bapak. Memang ini butuh proses. Ini butuh kesabaran dengan menggunakan pola teknik ini. Ini butuh kesabaran. Butuh seorang yang konsisten. Butuh seorang yang intens. Yang membuat jadwal tersusun. Ini butuh seorang yang sabar. Jadi kalau jujur, silakan tanya mitra-mitra saya under SN itu. Kadang tiap malam itu kita selalu video call terus, Pak. Video call bertiga, video call berempat, kadang video call berenam. Tiap malam kita selalu kayak gitu, video call bertiga, itu. Kalau ini misalnya dijalankan, hasilnya Bapak Ibu, 1-2 tahun, 3 tahun ke depan, Anda akan memiliki sebuah tim yang betul-betul terduplikasi dengan baik. Dengan tim yang terpola. Tim yang sudah terpola, terdidik, dan terpimpin. Kalau Anda betul-betul konsisten menjalankan pola ini, konsep follow up dengan tuan, baik online maupun offline, 2-3 tahun ke depan Anda akan memiliki namanya sebuah tim yang terdidik dan terpimpin, Bapak Ibu. Maka Anda akan memiliki jenderal hebat, memiliki calon stokis qualified. Dan apabila ini berjalan dengan sistem yang disampaikan oleh guru besar kita, stokis qualified itu bukan GM, Bapak Ibu. Kalau ini berjalan tersistem, kita mengikuti sistem yang apa yang diajarkan oleh guru besar kita, Bapak Muhammad Aksanto Ali. Betul-betul kita menjalankan sistem dan menduplikasikan ilmu ini dari Pak Ali. Stokis qualified itu bukan gold manager. Sekali lagi saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, apabila salah mohon diperbaiki. Simba guru, apabila nonton, apabila salah Pak Ali, apabila salah saya sampaikan mohon ditegur. Apabila sistem 3M ini berjalan dengan baik dan betul-betul kita menduplikasikan dengan baik, mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Ali dan Pak Munir, seorang stokis qualified itu bukan ditemukan pada gold manager, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, seorang stokis qualified tidak ditemukan pada titik gold manager, tapi seorang stokis qualified akan ditemukan pada titik pearl manager. Dengan apa? Omset PV 20.000 qualified. Jadi kepada Bapak Ibu stokis saya katakan bahwa stokis itu bukan titik aman pertama bagi saya. Bagi saya dan saya menjelaskan kepada tim saya, stokis itu bukan titik aman bagi Anda. Tapi stokis adalah titik rawan bagi Anda. Karena apa? Anda mampu nggak mempertahankan qualified-an Anda? Anda bisa nggak mempertahankan qualified Anda ketika Anda menjadi seorang stokis? Ketika saya pelajari betul-betul konsep 3M yang diberikan oleh guru besar kita semua, Pak Ali, konsep qualified itu bukan ketemunya di titik GM, bukan. Bukan gold manager Anda menjadi seorang stokis qualified. Tapi titik qualified-nya adalah di posisi pearl manager. Dengan apa? Omset 20.000 PV. Kalau sistem 3M ini dijalankan betul-betul, maka upline Anda kalau betul-betul memahami namanya konsep 3M, titik rawan stokis itu adalah titik aman pertama Anda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda menjadi seorang stokis, Anda itu adalah titik aman pertama. Tapi itu adalah titik rawannya Anda. Mampukah Anda mempertahankan namanya qualified-an Anda? Itu. Kita perlu income penjualan. Bagaimana memilih prospek untuk jadi target closing produk atau closing member atau keduanya? Tidak ada patokan untuk memilih, Bu. Tidak ada patokan. Tidak ada patokan harus memilih seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada. Intinya Mbak Dia Suharti, intinya gini Bu. Intinya Ibu punya daftar nama dulu. Karena daftar nama ini, Ibu akan tahu, akan menemukan manakah penjual, manakah konsumen, manakah pebisnis,
manakah pemakai, manakah penjual. Kita akan menemukan di daftar nama ini. Miliki dulu daftar nama ini. Miliki daftar nama ini, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak miliki daftar nama, mau berbicara apapun, mau dijelaskan upline pakai apapun, Ibu akan bingung. Karena dari daftar nama ini pun kita bisa mendapatkan yang namanya income, hasil penjualan. Kita menawarkan produk, kita memberikan informasi bisnis kemana ke orang-orang yang kita sudah targetkan. Di sisi lain kita menjual lewat online, Facebook, lewat WA dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Monggo Mbak Dia, udah bisa dipahamin atau belum nih? Jadi saya hanya menjelaskan konsep follow up, teknik tuan sebenarnya Bapak Ibu. Ilmu ini pun sebenarnya sudah sering dijelaskan oleh guru besar kita. Entah itu Pak Munir, entah itu Pak Ali. Sering disampaikan follow up tuan. Atau bahasa kerennya adalah 2 kroyok 1. Karena konsep inilah dari awal kita akan menemukan, kita akan tahu kita bekerja dengan mitra yang mana. Dari awal kita sudah paham. Dengan konsep ini hanya dibutuhkan adalah kesabaran dalam menjalankan prosesnya, konsisten dalam prakteknya. Itu Bapak Ibu. Kuncinya cuma di situ. Kira-kira sampai di sini sudah bisa dipahami teknik follow up tuan Bapak Ibu? Kira-kira bisa dipahami ilmunya? Kira-kira dipahamin Bapak Ibu? Iya Bu Murni Asis, ini saya punya salah satu jenderal saya, calon stokis saya. Bu Murni Asis, calon jenderal saya dari Polman. Stokis qualified itu di titik pearl manager, beliau sudah paham. Jadi kalau mitra di jaringan saya sudah paham. Sebenarnya stokis qualified itu di pearl manager Bapak Ibu, bukan di gold manager. Kalau Anda mengatakan bahwa gold manager dengan 10.000 PV ada qualified, saya pastikan ketika Anda setelah stokis Anda tidak memiliki qualified untuk 10.000 PV. Yang terjadi ada hanya mendapatkan 5.000 PV. Berarti sama saja Anda adalah silver manager, bukan gold manager. Tapi ketika Anda memiliki namanya pearl manager dengan 20.000 PV, omset sepi-sepinya Anda akan memiliki namanya omset stokis Anda itu ketemu 10 sampai 15.000 PV. Tetap masuk dalam kategori qualified gold manager. Jadi seorang stokis itu yang paling berat adalah mempertahankan qualified-nya Bapak Ibu. Ketika sudah mendapatkannya, yang paling susah itu adalah bagaimana mempertahankan qualified-nya. Jadi orang mengatakan bahwa stokis adalah titik aman. Saya mengajarkan ke mitra saya bahwa stokis adalah titik rawannya Anda. Mampukah Anda mempertahankan qualified Anda? Mampukah Anda membangun tim yang lebih besar? Karena sebagai seorang stokis itu bukan duduk diam Bapak Ibu. Ketika Anda menjadi seorang stokis, Anda akan bekerja lebih keras sebelum Anda mendapatkan menjadi seorang stokis. Jauh lebih keras Anda bekerja sebelum Anda menjadi seorang stokis. Ketika Anda setelah menjadi seorang stokis. Karena posisi Anda di situ sudah menjadi seorang upline, sudah bisa mendidik mitra Anda, membimbing mitra Anda, mencari solusi untuk mitra Anda, mencari strategi untuk mitra Anda agar proses pengembangan mitra Anda pun ikut sukses seperti yang Anda dapatkan. Dan membersamai sebuah mitra di bawah under Anda. Itu stokis. Bukan stokis hanya suruh, ayo jualan, ayo cari mitra, ayo cari, caranya gimana? Tidak dijelaskan. Kan kebanyakan stokis itu kayak gitu. Kebanyakan leader itu perintah. Hei, di NASA itu tidak ada bos ya. Saya katakan, di NASA itu tidak ada bos. Di NASA itu kita semua mitra. Mau stokis, mau downline baru pun kita sama. Kita adalah kemitraan kerjasamanya. Tidak ada bos yang memerintah, ayo jualan, ayo jualan. Kamu tidak jualan kayak gini, kamu malas kayak gini. Tidak. Seorang
Upline seorang stokis tidak boleh mengatakan itu kepada mitranya. Tapi kita adalah tim, kita adalah mitra bersama. Kita adalah sama-sama mencari solusinya. Sama-sama bagaimana memecahkan permasalahan yang dimiliki mitra kita. Upline downline itu adalah kerjasama. Upline downline itu kerjasama. Bukan upline jalan sendiri, downline jalan sendiri. Upline jalan sendiri, downline jalan sendiri. Upline kasih ilmu ini, downline jalan ilmunya ini. Tapi apabila konsep ini tidak dijalankan secara konsisten, maka dari atas sampai mitra baru pun konsep pola ini pun berjalan. Akhirnya kita apa? Satu pola berpikir. Seperti itu Bapak Ibu. Maka tugas berat di sini adalah tugas seorang upline, tugas seorang leader. Tugas seorang leader, benar real dia leader ya, benar-benar real leader dia. Karena seorang leader itu tidak akan tidur nyenyak selama mitranya belum sukses. Itu seorang leader. Maka kenapa sekelas guru kita Pak Ali saja masih memberikan membersamai sampai ke bawah, bahkan sampai kedalaman berapa? Itulah leader yang sebenarnya. Bahkan seorang guru besar kita, Bapak Aksanto Muhammad Ali, yang notabene-nya omsetnya sudah berapa, pendapatannya sudah berapa ribu stokis, sudah berapa juta mitra, beliau masih melakukan proses membersamai sampai kedalaman berapa. Sampai kedalaman berapa, bahkan saya ini sudah kedalaman berapa, tapi beliau masih membimbing saya di SN 770. Itu kedalaman berapa? Itulah leader, seorang leader yang patut dicontoh. Bukan duduk ketika diamond, leader. Terus suruh mitra, ayo seperti ini, ilmunya nggak ada. Proses pendampingannya nggak ada. Ayo, bagi kawan-kawan mitra baru, ayo. Jadilah seorang leader yang betul-betul leader lahir batin, Bapak Ibu. Membersamai mitranya sampai ke bawah. Jangan ketika Anda sudah menjadi seorang stokis, Anda memposisikan diri Anda seorang leader dan menjadi kayak seperti seorang bos. Oh, leader besar. Terus selalu minta harus dihargai, leader besar, harus dihormati. Kita itu tidak ada bos, di NASA tidak ada bos, tidak ada bawahan. Tapi kita semua adalah mitra. Upline kita adalah mentor kita, orang tua kita yang siap membimbing dan mengarahkan kita dan selalu membersamai kita, Bapak Ibu. Jadi pahamin betul-betul. Jadi kalau kalian mau belajar menjadi seorang leader, belajarlah kepada seorang Pak Ali dan Pak Munir itu. Itu betul-betul the real leader. Betul-betul membimbing sampai ke bawah. Itu. Tidak ada seorang leader itu perintah, tapi seorang leader itu menunjukkan. Dia menunjukkan dulu. Dia menunjukkan dulu caranya, baru diberikan, diarahkan ke mitranya. Bukan perintah. Emang kita ini antara bos sama karyawan di NASA. Seorang leader itu menunjukkan dulu, tunjukkan dulu caranya. Baru diberikan ke mitranya. Baru diduplikasikan ke mitra. Tapi kalau cuma ujung-ujungnya perintah, ujung-ujungnya cuma bercerita, ujung-ujungnya berbicara kayak gini, ternyata beliau pun belum melakukannya, belum terbukti melakukannya. Ya sama saja kita memberikan ilmu ke orang, tapi kita tidak melakukannya, kan tong kosong nyari bunyi ya. Itu. Tapi kita memberikan, menyampaikan sesuatu kepada mitra-mitra kita, apa yang sudah kita lakukan, kita praktekkan. Makanya kenapa saya betul-betul menganut kiblat saya itu, jujur kiblat saya ke Pak Munir, ke Pak Ali. Kiblat saya jujur secara pribadi, saya duplikasi habis yang namanya Pak Ali sama Pak Munir. Upline itu menunjukkan caranya dulu, tunjukkan dulu caranya. Ditunjukkan loh caranya, ini loh cara kerjanya. Sekelas Pak Ali saja masih melayani penjualan NCS. Masih membantu
konsultasi dari mitra-mitra yang bawah, bahkan mendampingi, bahkan turun ke bawah. Seorang Pak Ali yang notabene-nya siapa yang terkenal Pak Ali hari ini? Berapa bonusnya di NASA itu? Berapa orang stokisnya? Berapa ribu stokisnya di bawah Pak Ali itu? Kalau beliau mau duduk diam saja, nikmati isap rokok tiap hari. Tapi mana beliau pun masih turun sampai ke bawah. Itulah kenapa the real leader itulah seperti itu. Itulah leader sebenarnya. Bukan dilihat dari kata-katanya bagus, motivasinya bagus, ininya bagus. Itu leader. Oh, leader ini bagus kata-katanya. Oh, ini bagus. Seorang leader bukan di situ, tapi buktinya, hasilnya, bukti. Buktinya kerja berapa sudah mitra yang dia dampingin dan sukses. Bagi saya pribadi, seorang leader yang sebenarnya adalah sudah berapakah mitra Anda yang Anda dampingin dan Anda bawa sampai ke puncak kesuksesan? Bagi saya pribadi selalu mempertanyakan kelideran itu. Maka saya jujur saya berguru langsung kepada Bapak Aksanto Muhammad Ali. Kami Under SN 770 bersama Pak Munir. Setiap hari Sabtu itu saya konsultasi ke Pak Munir terus. Setiap hari Sabtu. Jadi jadwal hari Sabtu saya itu konsultasi sama Pak Munir. Saya bawa data, peningkatan dan sebagainya saya bawa data. Konsultasi, proses perkembangan jaringan saya. Ya alhamdulillah silahkan lihat perkembangan SN 770. Saya tidak membanggakan diri saya. Saya lagi proses membangun. Tapi biarkan orang lain yang menilainya. Silakan upline saya menilainya. Silakan leader-leader teman-teman saya menilai gimana proses perkembangan SN. Biarkan mitra-mitra saya yang menikmatinya. Bahkan jenderal-jenderal saya pun melakukan pola yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kami tidak ada upline. Kalau di SN tidak ada upline. Sama seperti di FKS. Kita semua adalah sama. Mempersamai. Itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi ini saya sudah lakukan dan saya sudah praktekkan berbulan-bulan. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya praktekkan. Bahkan mitra-mitra saya pun sudah melakukannya. Sudah mempraktekkannya. Dan sudah berpola. Entah itu secara online, baik bahkan offline. Sudah berpola. Kalau ini konsepnya sudah berjalan secara konsisten, maka kita akan bekerja sama orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Itu. Maka seorang leader akan tahu bagaimana dia bekerja sama mitra yang mana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan, sebenarnya ilmu ini sudah disampaikan beberapa kali, entah itu Pak Munir, bahkan leader-leader lain, khususnya guru besar kita semua Bapak Muhammad Santo Ali pun sudah memberikan secara ilmu ini berkali-kali. Jadi apa yang saya sampaikan pun saya hanya improvisasi. Saya amati, saya tiru, saya modifikasi, langsung improvisasi, saya rubah. Jadi yang saya tangkap dari konsep 3M adalah, konsep sebenarnya adalah di teknik follow up to one. Itu sekali lagi saya katakan. Konsepnya di sini. Stokis-stokis Anda paham, leader-leader Anda paham. Kalau ini dijalankan secara konsisten, maka Anda akan menjadi seorang leader hebat seperti Bapak Muhammad Aksanto Ali atau Bapak Munir Hadi Murtana. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan ini semoga bermanfaat. Apabila kurang paham, monggo silakan konsultasi ke upline masing-masing. Karena upline Anda masing-masing pasti benar-benar sudah memahami konsep tuan ini. Karena ini ilmu sudah diberikan langsung oleh guru besar kita Pak Ali. Jadi saya berharap Bapak Ibu apa yang diberikan silakan dipraktekkan. Karena apa yang saya berikan saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Saya sudah mempraktekannya, saya sudah membuktikannya, dan saya sudah melihatkan hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak enak didengar atau ada kawan-kawan leader yang tersinggung, saya minta maaf. Saya hanya membicarakan atau menyampaikan hal yang saya rasakan, bahwa kelideran, apa yang saya rasakan ya kelideran seperti itu. Dan apa yang saya lihat dari Pak Munir sama Pak Ali ya seorang leader ya seperti itu. Itulah real seorang leader.
Itu. Jadi sampai di sini ya materinya Bapak Ibu ya. Nanti monggo dipraktekkan, coba dibuatkan jadwal sama mitranya, terus sama upline-nya. Silakan dipraktekkan ilmunya secara konsisten. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah menyimak, sudah meluangkan waktu. Terima kasih buat panitia Bootcamp yang sudah memberikan saya waktu. Sekali lagi saya ucapkan salam sukses buat semua, tetap fokus, tetap konsisten. Raihlah impian Anda di bisnis ini, yakinlah bahwa bisnis ini membawa Anda sukses. Jika Anda yakin sama bisnis Anda, maka kemudahan-kemudahan akan Anda dapatkan. Sekali lagi, salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!